Hai, kembali lagi sama aku Adrian dalam segmen Black Story. Sebelum masuk pada episode kelima Black Story hari ini, aku ingin mengucapkan selamat hari lebaran bagi kalian yang merayakan. Minal aizin wa faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, daripada kita berlama-lama, mending kita langsung masuk pada episode kelima Black Story. May the Father of Understanding guide us all. Mungkin beberapa dari kalian mengetahui akan frase tersebut. Yap, mungkin bagi kalian yang tidak asing dengan game Assassin's Creed, apapun itu Assassin's Creed-nya, seri berapapun, mungkin kalian akan pernah mendengar tentang credo tersebut. Yap, credo tersebut merupakan credo dari namanya Ordo Ksatria Templar. Hal yang akan kita bahas pada episode kelima kali ini, yaitu adalah tentang kisah Ksatria Templar dan juga tentang untold story dan sedikit konspirasi tentang Ksatria Templar. Laskar Miskin Kristus dan Knisah Salomo, atau bahasa Inggrisnya adalah The Poor Fellow Soldier of Christ and Salomo, atau Ksatria Templar, Knight Templars, Ksatria Knisah, merupakan salah satu organisasi militer gereja Katolik yang dibentuk dan ditetapkan oleh suatu bula pada tahun 1919 hingga tahun 1312. Bagi yang nggak tahu, bula itu merupakan suatu dekret yang dikeluarkan oleh gereja Katolik, kayak semacam paten gitulah. Prinsip dari Ksatria Templar ini adalah bersedia untuk hidup sederhana, di mana prinsip ini harus dipegang teguh oleh para junior atau bagi orang-orang yang ingin masuk menjadi Ksatria Templar. Moto hidup Templar yaitu adalah tidak untuk kami ya Tuhan, tidak untuk kami, namun bagi namamu kemuliaan akan diberikan. Mungkin kalian yang notice di awal kenapa Ksatria Templar ini disebut juga sebagai Ksatria Knisah, karena Ksatria Templar pada awalnya itu diberikan markas yang terletak di Bukit Knisah, atau kalian mengetahui itu adalah Bukit Suci, atau mungkin sebagian umat-umat Muslim itu menganggap ada di Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem. Sebenarnya di Bukit Knisah itu ada tiga situs bersejarah dan 3 situs keagamaan, yaitu adalah Kristen, Islam, dan juga Yahudi. Kalau Islam yang tadi aku sebutkan itu adalah Masjid Al-Aqsa, dan yang berikutnya itu adalah dari Yahudi, yaitu adalah Tembok Ratapan. Dan dari Kristennya itu aku kurang tahu namanya apa, tapi kalian bisa langsung searching sendiri ya yang di Kristen itu apa. Walaupun Ksatria Templar ini bernamakan Ksatria Miskin atau Laskar Miskin, namun Ksatria ini tidak benar-benar miskin. Ksatria ini benar-benar memiliki harta, sarana dan prasarana yang cukup melimpah ruah. Jadi bisa dibilang prajurit kaya lah. Kebanyakan dari anggota-anggota Templar yang masuk itu merupakan anggota-anggota dari orang yang menengah ke atas, pejabat-pejabat gereja, pejabat-pejabat tinggi negara, dan lain-lain. Yang jelas kasta-kastanya itu kasta-kasta elit lah. Bagi kalian yang mungkin belum tahu, seragam Templar itu kayak begini. Ksatria Templar terkenal karena kecakapan tempur dan juga dari kekayaan yang melimpah ruah. Kecakapan tempur ini bisa kalian lihat karena Ksatria Templar ini sangat ikut andil dan ikut banyak andil dalam perang salib atau crusades. Dan dari kekayaan ini sudah sangat jelas Ksatria Templar ini merupakan ksatria yang bisa dibilang saat itu merupakan ksatria yang memiliki banyak harta yang melimpah. Karena memang secara langsung Ksatria Templar didukung oleh pihak gereja dan juga isi anggotanya pun anggota-anggota menengah ke atas semua. Yang jelas semuanya itu jadi akhirnya ksatria yang bisa dibilang kaya lah. Walaupun sebagian besar tahu kalau Templar ini merupakan salah satu prajurit perang salib, namun sebagian besar anggota dari mereka bukanlah merupakan golongan ksatria. Sebagian besar anggota dari mereka itu mengelola sarana prasarana dan memang mengelola perekonomian dan juga finansial. Dan menurut sejarah, Ksatria Templar ini dikenal sebagai awal mula terbentuknya sistem kredit yang sekarang ini dipakai di bank-bank ternama yang ada di seluruh dunia. Dan juga Ksatria Templar ini merupakan salah satu penemu dari badan usaha multinasional dan juga sebagai badan usaha multinasional pertama di dunia. Templar memiliki hierarki tersendiri. Yang pertama, yang paling tinggi itu adalah Grandmaster atau Mahaguru atau Mahapatih. Grandmaster pertama yaitu adalah Hugh the Pain, dan hingga Grandmaster terakhir yang paling terkenal itu adalah Jack de Molay. Anggota-anggota dari Templar ini memiliki 3 golongan. Yang pertama adalah golongan Ningrat yang isinya adalah orang-orang keturunan raja atau bangsawan. Yang kedua adalah golongan Bintara bukan Ningrat yang orang-orang kaya tapi bukan keturunan bangsawan. Yang ketiga adalah golongan Kapelan yang orang-orang biasa yang ekonominya menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Dan juga ada salah satu golongan spesial yaitu adalah golongan ksatria atau prajurit, yang dimana rata-rata golongan ksatria dan prajurit ini memang langsung ikut andil dalam peperangan dan pada saat itu adalah perang salib. Untuk golongan prajurit, mereka semua dibekali oleh persenjataan lengkap, armor yang tebal hingga dari badan sampai kaki, dan juga helm. Dan juga mereka selalu dibekali oleh satu kavaleri atau kuda yang memang dilapisi oleh armor juga. Jadi mereka bisa dibilang ya style prajurit banget sih, prajurit perang pada saat itu.
masa kejayaan Templar. Pada awalnya Templar ini betul-betul sesuai namanya, laskar miskin, karena mereka memang tidak memiliki uang dan anggotanya pun hanya 9 orang, yang dimana salah satunya adalah Grandmaster pada saat itu, Hugh the Pain, salah satu penemu Ordo Ksatria Templar. Namun tak lama, karena gereja itu melihat terbentuknya kesatria ini, akhirnya gereja pun turut simpati dan turut ikut andil untuk menyuplai atau membantu kesatria Templar ini. Santo Bernardus pada saat itu yang benar-benar menyokong dan memberi dukungan penuh kepada kesatria Templar ini. Akhirnya secara nggak langsung, lambat laun, akhirnya kesatria Templar ini menjadi salah satu organisasi yang diakui gereja dan juga organisasi resmi gereja. Dan secara akhirnya dapat support dari secara materi dari gereja dan juga dari pihak-pihak luar. Akhirnya kesatria Templar terbentuk menjadi salah satu organisasi yang bisa dibilang cukup kaya pada saat itu. Karena visi mereka yang jelas, didukung oleh pihak gereja, anggota semakin banyak dan juga sumber daya yang memadai. Akhirnya lambat laun kesatria Templar menjadi salah satu organisasi atau ordo yang dimana saat itu menjadi ordo yang ternama dan juga ordo yang sangat besar. Berkembang sangat pesat banget. Lambat tahun, akhirnya mereka pun menjadi salah satu kesatria yang saat itu paling ditakuti. Mereka sering ikut turun dan ikut andil dalam peperangan. Pada saat itu adalah Perang Salib. Dan kemenangan mereka terbesar itu yaitu terjadi tahun 1177. Dimana pada saat itu, tentara Templar yang hanya beranggotakan 500 orang berhasil mengalahkan tentara Saladin yang beranggotakan 26.000 orang. Tentara Saladin itu adalah tentara dari oposisi yang pada saat Perang Salib itu adalah oposisi Muslim. Namun, tak lama juga, kesatria Templar seperti kesatria-kesatria yang lain, mereka pun mengalami kemunduran dan pembubaran. Awal-awal kemunduran kesatria Templar itu adalah disebabkan karena adanya bersih tegang antara pihak sebelah yang sama-sama pihak yang didukung oleh gereja Katolik, yaitu antara 3 kesatria, yaitu adalah kesatria Templar, kesatria Hospitaler, dan kesatria Teotonik, yang dimana mereka ini sering bersih tegang dan sering adu lah, sering cekcok lah. Yang kedua adalah dukungan-dukungan yang mulai berkurang dari masyarakat dan juga dari pihak gereja yang disebabkan oleh jatuhnya tangan Yerusalem ke pihak Saladin pada saat Perang Salib. Yang ketiga adalah masalah pinjaman uang kepada Raja Philip IV yang pada saat itu menjabat sebagai Raja Prancis. Di mana pada saat itu Philip IV meminjam uang yang sangat besar kepada kesatria Templar, namun gak tahu kenapa ada masalah internal apa, akhirnya Philip IV pun terlilit hutang dan tidak bisa membayar lunas untuk hasil pinjamannya itu kepada kesatria Templar. Di mana akhirnya Raja Philip IV pun bingung dan pusing dan pada saat itu bisa dibilang Prancis hampir diambang kebangkrutan. Karena masalah pinjaman tadi, akhirnya Raja Philip IV dengan cerdiknya ia memanfaatkan desas-desus yang beredar di masyarakat pada saat itu. Desas-desus yang beredar pada saat itu adalah bahwa Templar ini mulai menyimpang dari ajaran-ajaran gereja dan juga di ajaran-ajaran Tuhan. Di mana mereka pada saat inisiasi atau pada saat rekrutmen anggota baru, di mana mereka itu sering meludahi salib, sering menginjak-injak salib, sering melakukan praktek homoseksual dan juga penyembahan berhala, yaitu adalah kepada Baphomet. Inilah mungkin salah satu awal di mana Baphomet itu disembah, yaitu adalah di kesatria Templar ini. Pada hari Jumat 13 Oktober tahun 1307, di mana para anggota Templar dan juga Grandmasternya pada saat itu, Jacques de Molay, ditangkap dan dijadikan sandera pada saat itu. Mungkin bagi kalian yang mendengar tadi, hari Jumat tanggal 13 atau Friday the 13th. Ini merupakan salah satu cikal bakal di mana Friday the 13th atau hari Jumat tanggal 13 disebut sebagai hari sial atau hari yang bisa dibilang nggak bagus, nggak hoki lah. Di seluruh dunia ini mungkin udah terkenal. Muncul juga beberapa pernyataan pada saat rekrutmen anggota baru dan inisiasi, di mana mereka disuruh untuk meludahi salib, menyembah Father of Understanding, dan juga disuruh melakukan hubungan-hubungan homoseksual dan tidak senonoh yang bisa dibilang menuju ke arah kesesatan dan juga satanisme. Karena rumor tersebut, maka dari itu Raja Prancis yang menjabat pada saat itu, Raja Philip IV, mendesak Sri Paus yang saat itu menjabat, Clemens V, harus segera membuat bula atau membuat pernyataan di mana pihak gereja harus segera membubarkan Templar. Karena desakan Raja Philip IV, akhirnya pada saat itu Sri Paus yang menjabat, Paus Clemens V, akhirnya mengeluarkan mandat tanggal 22 November 1307, di mana mandat itu berisi tentang untuk menangkap semua anggota-anggota Templar dan juga menyita aset-aset mereka. Tak lama dari situ, Sri Paus dan anggota-anggota gereja lainnya mengadakan suatu konsili yang bernama adalah Konsili Vienne. Di mana Konsili Vienne itu Paus mengeluarkan 2 bula, yaitu adalah pertama Vox in Ecclesio yang berisi tentang bubarkan Templar dan juga bula Ad Providam, di mana isinya adalah menyita aset-aset Templar dan memberikannya kepada Ksatria Hospitaler. Banyak sekali anggota Templar pada saat itu disiksa, dibakar hidup karena akibat ulah dari desakan Raja Philip IV kepada Paus Clemens V. Secara Paus Clemens V ini merupakan salah satu kerabat dekat dan juga teman dari Raja Philip IV. Jadi ya Paus tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti keinginan Raja. Tak hanya anggotanya, Grandmaster pada saat itu, Jacques de Molay yang menjabat sebagai Grandmaster terakhir Ksatria Templar, ia pun dibakar hidup dan pada saat itu saat prosesi pembakarannya, ia ditonton oleh Raja Philip IV dan juga Paus Clemens V. Menurut legenda yang beredar, pada saat prosesi pembakaran atau prosesi hukuman mati,
Jack dimulai mengeluarkan kata-kata kutukan untuk Paus Clemens kelima dan juga Raja Philip keempat. Kutukan itu dalam bahasa Prancis jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah, "Aku mengutuk kamu, siapa yang salah dan berdosa. Malapetaka akan segera menghampiri kamu, wahai orang-orang yang menghukumku mati seperti ini." Tak lama dari situ, Paus Clemens kelima wafat 1 bulan kemudian. Dan juga Raja Philip keempat dikabarkan tewas saat sedang berburu. Pope Clement, hear me? Before this year is out, you will answer for your crimes before God Almighty. And you, King Philip, no punishment is too heinous for the great evil you have inflicted upon the temple. I curse you! Curse you to the 13th generation of your blood! You shall be cursed! Teori konspirasi, fakta menarik, dan legasi. Setelah Templar dinyatakan bubar, muncul beberapa teori-teori konspirasi dan juga hal-hal yang sedikit menarik untuk dibahas pada saat ini. Yang pertama, itu adalah Perkamen Chinon. Perkamen Chinon merupakan salah satu dokumen bersejarah yang ditemukan oleh Barbara Frale, penjaga Arsip Vatikan pada saat itu. Barbara Frale menuliskan pada sebuah jurnalnya yang bernama Journal of Medieval of History, di mana isinya adalah tentang Perkamen Chinon ini. Isi dari Perkamen Chinon ini adalah Paus Clemens kelima telah mengampuni seluruh jajaran Templar dan juga Grandmaster pada saat itu, Jack de Molay. Dan yang kedua adalah tentang praktek-praktek ajaran sesat, di mana Paus Clemens kelima ini telah mengampuni mereka semua dan mereka diizinkan masuk kembali atau diizinkan untuk bertobat melalui sakramen-sakramen yang telah ditentukan oleh gereja. Dan juga dari Journal Medieval of History ditemukan bahwa dari isi Perkamen Chinon ini tidak ada bukti otentik yang menandakan bahwa Templar ini pernah melakukan ritual sesat pada Baphomet. Yang berikutnya adalah legasi, atau bisa dibilang kayak warisan-warisan dari Templar yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama adalah IOGT, atau International Order of Good Templars, di mana ini merupakan salah satu organisasi non-politik, organisasi non-parlemen, atau organisasi fraternal, yang punya misi mencerahkan orang-orang di dunia ini untuk jauh dari namanya hidup-hidup hedon segala macam, hidup-hidup jauh dari narkoba, hidup-hidup yang bisa dibilang hidup-hidup baik lah. Lalu yang cukup menarik di sini adalah, apakah Templar adalah awal kebangkitan dari Freemason? Menurut salah satu teori tentang asal-usul Freemason, organisasi Freemason ini adalah turunan langsung dari Templar. Ada bukti-bukti otentik yang menandai akan hal ini. Yang pertama adalah tentang hierarkinya, di mana di Freemason ini disebut paling atasnya itu adalah Grandmaster, sama seperti Templar. Lalu yang kedua, turunan-turunannya pun memiliki kasta-kasta tertinggi, yang punya kasta-kasta tadi, kayak kasta kapelan, kasta yang tadi yang aku sebutkan di awal ya. Lalu Freemason ini memiliki namanya ritual-ritual khusus, di mana ritual ini bisa dibilang sangat rahasia dan memang banyak orang yang tahu. Dan yang terakhir adalah Freemason ini anggotanya kebanyakan adalah anggota-anggota elit, di mana anggota-anggota Freemason ini merupakan pejabat-pejabat tinggi negara atau pengusaha-pengusaha terkenal atau orang-orang yang bisa dibilang kalangannya itu udah kalangan menengah ke atas semua, sama seperti Templar. Banyak teori konspirasi yang mewarnai akan hal ini, di mana sebenarnya Templar itu tidak dinyatakan bubar atau tidak benar-benar bubar. Karena Templar sendiri anggota-anggotanya pun ada yang pensiun dan memang ada juga anggota-anggotanya memang keluar dan baik-baik aja kok. Di mana Templar ini secara nggak langsung sampai sekarang ini masih ada, dan mereka bentuknya itu sudah bukan merupakan suatu ordo yang diakui oleh gereja atau bukan merupakan suatu ordo besar. Melainkan mereka ini terbentuk sebagai ordo-ordo yang bisa dibilang ordo-ordo kecil yang dipecah, dan mereka ini rahasia. Kenapa rahasia? Yaitu adalah dimana keturunan-keturunan yang bisa dibilang keturunan-keturunan langsung dari anggota Templar ini, mereka dipaksa secara nggak langsung untuk tetap menjadi anggota Templar. Dan semakin awalnya semakin timeline yang berkembang, semakin tahun, akhirnya mereka ini membentuk suatu organisasi yang dinamakan Freemason, atau bisa dibilang organisasi-organisasi tertutup dan organisasi yang bisa dibilang nggak jelas lah organisasinya itu apa, tapi organisasinya besar sama seperti Templar. Di mana organisasi Freemason ini banyak yang bilang merupakan salah satu organisasi New World Order atau ada kaitannya dengan Illuminati, yang sampai sekarang masih menjadi misteri yang besar dan membuat kita penasaran. Oke, mungkin segitu aja videoku untuk kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk join my cult by pressing the subscribe button. Don't forget to join my cult by pressing the subscribe button. I'm Bradian as a cult leader. May the Father of Understanding guide you.